Ini lezat. Papa beli makanannya di mana? Itu Pak beli di toko yang biasa. Yang di gang samping kiri deket rumah itu, Pak? Iya. Pantes. Semenjak Papa dipromosin ke kantor pusat kan, kita belum ada waktu untuk ngabisin barang lagi. Jadi, sekarang khusus hari ini aja, Papa siapin ini untuk kita berdua. Nggak apa-apa, Pak. Begini aja aku udah seneng kok. Makasih ya, kamu memang anak yang baik deh. Kan aku pengertian, Pak. Masa? Enggak. Habisin makanannya ya. Iya, Pak. Ini berkat Tuhan, nggak boleh kita sia-siakan. Iya, nggak sia-siain kok. Tapi seandainya kalau Mama masih di sini, Pak, aku kangen banget sama Mama. Aku pengen kalau seandainya Papa lagi nggak ada yang bisa bantu aku. Syukuri dengan apa yang ada aja ya, Nak. Aku udah cukup bahagia sekarang, Pak. Pak, tahun depan kita begini lagi ya, Pak. Pak? Papa? Papa? Evelyn. Hai. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku dikenal banyak nama selama ratusan abad hidupku. Ya, musuhku biasa memanggilku si jahat. Ya, tapi sebaiknya aku tidak memberitahumu namaku dulu. Aku hari ini hanya ingin berbicara denganmu sebentar. Nah, Evelyn, aku sudah mengamatimu sejak lama. Bagaimana kabarmu? Papamu gimana? Selama ini hanya kalian berdua saja kan? Memang keluarga yang indah. Bentar. Mamamu gimana? Gak tahu. Aku jarang ketemu Mama. Ups, aku tarik kembali ucapanku. Keluarga yang cacat. Aku pernah dengar Tuhan siapa? Tuhan jangan berbicara apa-apa tentang keluarga aku. Sebenarnya Tuhan hari ini di sini untuk apa? Tentang seseorang yang mungkin kamu sudah kenal dalam sepanjang hidupmu. Siapa? Apakah dia orangnya? Papa? Pa? Pa? Dia tidak bisa mendengarmu ataupun melihatmu. Apa yang telah Tuhan lakukan kepada papa saya? Aku tidak berbuat apa-apa ke papa kamu. Lalu kenapa dia sekarang nggak bisa ngeliat kita? Saat ini dia sedang tidak berada di sini. Ya, tubuh fisiknya memang ada di sini, tapi alam sadarnya berada di tempat lain. Kembalikan papaku. Kembalikan merupakan kata yang berkonotasi negatif, nah. Aku hanya meminjamnya sebentar untuk kepentinganku. Kepentinganmu? Kepentinganmu itu apa? Sebentar lagi, kamu akan lihat tepatnya kepentinganku itu apa. Apakah kamu sungguh sayang dengan papamu? Tentu saja. Kalau begitu, kalau misalnya dia menghilang seperti tadi, tapi untuk selamanya, Apa yang akan Tuhan lakukan kepada papaku? lihat baik-baik papamu, Evelyn. Mungkin saat ini adalah saat terakhir kamu melihatnya. Jika tiba-tiba saat ini dia pergi untuk selamanya, sungguh menjadikan, bukan? Apakah kamu sungguh sayang dengannya? Dengar, Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukanlah itu padaku. Jangan libatkan papaku dalam urusanmu. Itu yang akan aku lakukan padamu, Evelyn. Lihat baik-baik. Jangan, Tuhan! Karena apa yang akan aku lakukan sebaiknya menjadi pelajaran untukmu. Jangan, Papa! Papa?
Tempat ini bagus untuk ukuran keluarga yang kecil. Mau apa lagi? Belum puas? Apakah aku terlihat puas, Nyonya Muda? Jika Tuhan belum puas, carilah orang lain untuk urusanmu. Jangan lakukan itu di sini. Urusan orang lain aku bisa mengurusnya kapan saja. Aku bisa berada di mana saja, kapanpun aku mau. Apakah ini semua tidak cukup? Papaku tidak pantas menerima apa yang terjadi padanya. Kau yakin kalau papamu tidak pantas menerima itu semua? Oh, kamu tidak tahu. Evelyn, andai kan kau tahu, nak. Apa yang aku nggak tahu? Selama ini, kamu berpikir bahwa papamu yang tersayang adalah manusia yang sempurna, kan? Menurutmu, semua yang dikatakannya adalah kebenaran yang pasti. Maksud Tuhan soal papa saya itu apa? Apakah kamu akan terkejut kalau misalnya aku bilang bahwa papamu tidak sama sekali yang seperti kamu pikirkan? Papamu itu dosanya lebih besar, bahkan dari apa yang seorang manusia biasa miliki. Aku tidak pernah melihat kemunafikan sebesar itu dalam seorang manusia biasa. Nah, luar biasa sekali cara dia mengelabui putri satu-satunya dengan kata-kata manis untuk memiliki sebuah harapan dan iman kepada papanya dan kepada seorang Tuhan yang ia sendiri tidak yakin apakah Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak. Ya, Tuhan yang ia sebut itu memang ada. Tapi ia juga bukan seseorang yang seperti kamu pikirkan. Biarkan aku bercerita sebentar. Dulu, di Tanah Uz, ada seorang hamba Tuhan yang setia bernama Ayub. Oh, kaya raya dan memiliki banyak anak serta ternak. Ya, tapi Ayub, dia adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan. Setiap kali ia mempersembahkan domba, ia selalu mempersembahkan domba yang terbaik kepada Tuhan. Dari semua hamba Tuhan, Ayub adalah orang yang paling setia. Aku tahu cerita ini. Papa dulu suka bacain ke aku setiap kali mau tidur. Kalau begitu, kamu tahu dong apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan membiarkan aku mengambil semua nyawa 10 anaknya. Menghabiskan seluruh kekayaan dan kepunyaannya. Bahkan membiarkannya dengan kusta dalam sekujur tubuhnya. Tuhan membiarkan kesialan terjadi kepada hamba nomor satunya. Ya, tapi bahkan setelah itu semua terjadi, Ayub bahkan tidak pernah mengutuk Tuhan sekalipun. Kau tahu apa yang aku pikirkan? Aku pikir Ayub adalah orang pengecut. Apa yang sebenarnya Tuhan coba katakan? Kamu dan aku, kita berdua sama-sama tahu kalau semua yang dikatakan papamu itu hanyalah omong kosong. Semua omongannya tentang Tuhan dan tentang dirinya, itu hanyalah perkataan untuk menyelamatkan muka baik dirinya sendiri. Sekarang aku tanya, apakah kamu masih percaya akan semua itu? Kata papa, apapun yang terjadi Kita apa? Bersandar sama Tuhan gitu. Percaya saja pada Tuhan. Kalau dia akan memberikan jalan keluarnya. Apapun yang terjadi kita harus berpegang sama Tuhan. Ya? Karena itu apa yang diajarkan. Buka matamu, Evelyn. Ini semua tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Bagaimana aku bisa menyerang Ayub, hamba Tuhan yang paling setia, kalau Tuhan tidak mengizinkannya? Semua tangis air mata, kesialan yang tidak akan habisnya di dunia ini, kalau tidak dengan seizinnya. Apakah kamu pernah memikirkan itu? Tuhan belum menjawab pertanyaanku. Apa yang papaku lakukan?
Papamu sama sekali bukan orang suci. Jadi buat apa kamu terus ikut berlagak sepertinya? Coba lihat ini. Semua ini bisa menjadi milikmu, Evelyn. Dengan satu syarat. Kau menyangkal Tuhan sekarang dan mengikuti aku. Maka semua ini bisa menjadi milikmu. Semua ini milikku? Betul. Tuhan bisa saja melakukan ini secara gratis. Mengapa aku harus menyembahmu? Tuhan tidak benar-benar peduli dengan saya. Tuhan hanya sedang mencari hormat. Menyedihkan. Sayang. Benar-benar sayang sekali. Padahal tinggal sedikit lagi. Dan kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Ucapkan selamat tinggal kepada papamu yang tersayang. Evelyn, Engkau tahu kalau semua ini terjadi karena engkau. Aku pikir dengan mempercayai apa yang papaku imani dengan seluruh hatinya semua akan baik-baik saja. Tapi enggak. Selama ini aku hanya bertahan untuk satu orang yang aku sayangi. Dan aku tidak akan sanggup jika harus kehilangan satu orang itu. Tapi ternyata apa? Pak tua itu adalah seorang munafik. Seorang pembunuh. Semua yang dia katakan hanyalah omong kosong. Tetapi ketika ia berdoa, hanya ada satu nama yang selalu ia sebut. Tebak siapa nama itu? Tuhan. Kemanakah engkau saat aku membutuhkanmu? Jangan diam doang. Katakan sesuatu. Papa melakukannya untukmu. Dia tidak melihat cara lain untuk menggagalkan rencana jahatnya kepadamu. Jadi, dia mencoba untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi pada akhirnya, kesalahpahaman terjadi dan mamamu pergi. Tapi, dari segala hal, dia melakukannya untukmu. Apakah itu tidak cukup? Semua itu terjadi karena engkau tidak mendengarkan. Aku mendengarkan semuanya. Aku mendengar setiap tawa dan sukacita, setiap tangisan dan teriakan, dan semua doa yang diutarakan. Aku juga mendengar doa papamu. Kamu mau tahu apa yang dia dengar dan doakan? Dia doakan agar supaya kamu mendapatkan hidup yang lebih baik daripadanya. Dia juga mendoakan agar supaya kamu memperoleh tawa dan juga kebahagiaan saja di dalam hidupmu. Papaku berdoa kepadamu, tapi engkau meninggalkan dia. Aku sekali-kalinya tidak akan meninggalkan kamu. Dan aku juga akan selalu bersamamu dalam segala kesusahan. Benarkah? Lalu kenapa setiap kali aku merasa aku yang menanggung kesusahanku sendiri? Karena kamu tidak pernah meminta. Aku mendengar suaramu. Tapi jarang sekali aku mendengar doamu. Bukankah pernah aku katakan bahwa aku akan memberikan kelegaan bagi semua orang yang berletih lesu dan beban berat. Yang kamu perlu lakukan hanyalah meminta. Mengapa engkau tidak pernah memintanya kepadaku? Aku hanya ingin tidak menyusahkan orang lain. Aku harus bisa sendiri. Apakah kamu bisa? Kamu memang seperti papamu. Selalu mencoba untuk
lakukan semuanya dengan pikiranmu sendiri. Karena aku harus bisa. Kamu tidak selamanya harus bisa. Kamu dan terkadang harus mencoba untuk melepaskan semuanya dan bersandar kepadaku. Tapi papaku... Lepaskan semuanya. Terima keadaan apa adanya. Baru disitulah kamu bisa belajar untuk menerima keadaanmu sekarang dan mensyukurinya. Kamu harus bisa untuk belajar, untuk percaya kepadaku tanpa harus bersandar kepada papamu. Tapi papaku bakal baik-baik saja kan? Percayalah saja kepadaku. Janji. Sekarang, pejamkanlah matamu dan percayalah bahwa semuanya sudah kuurus. Coba aja sayangnya. Thanks. Ya itu. Ya, gue beli toko yang biasa. Yang di gang samping kiri dekat rumah itu ya? Iya. Tuh kan, gue bilang apa? Kan gue udah bilang, pasti enak. Lu dulu gue pernah ngajak, lu nya gak mau. Apaan sih? Kak. Nah, bohong nih. Orang gue udah temen dari dulu. Alah. Ngeyel. Evelyn, ada apa? Evelyn? Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Lagi mikirin apa? Gak apa-apa, Pak. Aku cuma lagi mengingat sebuah janji.